Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ngantuk nggak ya? Ya, so, mungkin sebelum kita mulai aku mau tanya dulu nih. Eh, Selama semester 3 ini kan udah semester 3 akhir nih, gimana perasaannya? Kemarin tes paginya gimana? Aman nggak? Kan kenapa soalnya? Banyak teorinya apa gimana? Masuk soal itu teori berapa gitu kan sama? Kira-kira banyak yang mana? Jadi, uh, terus besok was sudah tahu belum? Wasnya itu FCD atau Uraya? PJ-nya belum nanya. PJ Parkir siapa? Oke, mengacu pada pengalaman TNS, ntar aku bagiin di teori, insya Allah. Oke, mungkin pertama lama tentang yang mungkin yang belum tahu, aku ini nama aku dan kontaknya. Hari ini aku sendiri gak ketemu sama Febri karena beliau lagi teknik KKN, ngurus KKN. Benar, terutama sih katanya. Jadi aku sendiri di sini aku coba. Nah, lanjut. Disclaimer, tutorial ini hanya dibuat oleh mahasiswa mediocre yang biasa aja dengan semester 5. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ntar kita belajar bareng-bareng ya guys. Oke, sebelum kita mulai lagi, udah berapa kan pakai kalkulator semester? Kalau belum paham bisa buka link ini ya, yang kayak UTS dulu sama. Oke, intermezzo materi UTS dulu kan kita kan satu kompartemen yang terbuka, data kuliah, darat sama orang. Nah, untuk materi kelas kita sekarang pakainya model bapak kompartemen sama non kompartemen. Model bapak kompartemen ini ada dua tipe. Intra faktual dan ekstra faktual. Bedanya apa? Bedanya bisa dilihat di sini. Pertamanya, pertamanya itu ada di absorpsinya yang beda. Jadi di intravaskular ini ada eliminasi sama distribusi. Jadi ini termasuk berupa bifase. Bifase karena apa? Di dua fase itu fase. Dua fase antara distribusi sama eliminasi. Nah itu dia bedanya dua komponen sama satu komponen. Kalau misalnya satu komponen dia itu nggak hitung distribusinya. Jadi cuma eliminasi atau absorpsi. Nah kalau dua komponen ini ada fase distribusi. Nah untuk yang ekstravaskular nanti trifase guys, ada distribusi, eliminasi, dan absorpsi. Ngapainnya gimana? Gampang aja sih. Ini sama kok. A itu distribusi, B itu eliminasi, sama ketambahan C itu absorpsi. Nah, terus yang non komputer ini agak beda. Nanti kita bahas nanti aja deh. Kita dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama kita yaitu model dua kompartemen terbuka intravaskular. Nah, aku mau bedah beberapa hal penting dulu dari slide ini ya. Di sini kita bisa lihat dari yang paling atas ini ada yang namanya model. Aku jelasin pas UTS dulu. Yang mana model Parkin ini ada model empiris, fisiologis, sama kompartemen. Nah, model kompartemen ini dibagi lagi menjadi dua model, yaitu catenary sama mamillary. Nah, yang kita pakai ini adalah metode mamillary yang banyak digunakan di perguruan tinggi. Nah, model ini itu terdiri atas satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan menjadi kompartemen sentral. Kompartemen sentral ini adalah daerah di tubuh yang mana dapat diperfusi obat dengan cepat melalui aliran darah.
Untuk kompartemen perifer sendiri adalah kompartemen samping di sampingan tubuh yang mana dia itu lambat guys. Nah, ada dua tipe kompartemen terbuka, satu kompartemen terbuka sama dua kompartemen terbuka. Nah, dari disitulah asal usul kenapa ada satu kompartemen terbuka sama dua kompartemen terbuka. Itu. Ya, ini agak nggak penting. Terus habis itu lanjut untuk model satu kompartemen ini berarti bisa dilihat di gambar ini bahwasanya dia itu lurus saja. Kayak misal yang ini, yang atas ini dia itu cuma eliminasi, jadi cuma dari organ itu organ, terus ke eliminasi pakai konstanta eliminasi, gitu doang. Terus yang bawah ini dia itu ada fase absorpsi, nambah absorpsi, jadi ada KA. Ya ini dibaca ini kayaknya model dua kompartemen ini bedanya dia itu bisa balik ke bukan balik, tapi jalan-jalan ke organ perifer atau organ samping. Enggak, organ satu ini sentral, organ kedua ini adalah organ perifer. Nah, selain dia bisa ke organ perifer sama organ sentral, dia juga bisa eliminasi. Jadi itulah mengapa model dua kompartemennya agak ribet karena dia mempertimbangkan organ perifer sehingga ada K12, ada K21, dan ada K yang ini eliminasi. Nah, tambah lagi yang ada absorpsinya, makin ribet lagi karena ketambahan Ka, konstanta absorpsi. Jadi itu kenapa bisa ribet. Lanjut. Nah, ini seperti yang bilang tadi, kita tuh yang materi pertama ini kan dua kompartemen intravaskular. Itu dia termasuk di fase, yaitu fase distribusi sama eliminasi. Persamaannya sama yang sudah dijelasin di awal tadi, ada CP sama dengan B kali E pangkat minus beta T plus A kali E pangkat minus alfa kali T. Nah, perlu dihafalin bahwasanya alfa itu pasti lebih besar daripada beta. Sebenarnya gampang aja sih. Absorpsi itu pasti paling besar, distribusi itu tengah-tengah, eliminasi itu paling kecil. Udah gitu aja. Paling itu. Oke, lanjut. Ini nanti aku jelasin pas ya. Aku mau testimoni dulu deh. Kalian pasti jelasin kayak gini paham nggak? Paham kan? Oke, jadi aku nggak terlalu repot buat jelasin. Oke, lanjut. Nah, ini rumus-rumus sebenarnya rumus yang dihafalin kan dikasih juga pas ujian. Jadi aman aja. Mungkin dari sini kalian ada yang bertanya, ada yang juga nggak? Nggak ada. Lanjut, kalau nggak ada, kita ada waktu juga. Nah, kalau Mas David buat bukain Excel sama Word, ini kita contoh latihan ya. Makasih buat. Bentar. Atau kurang nggak? Oke, mungkin ini sebenarnya kalian pasti udah ngerjain sih, ngerjain kan? Nah, ada yang bingung nggak? Kalau mau kita bahas lagi atau enggak? Oke, jadi kalau ini kita pakai ini aja ya, skenario kalau misalnya besok uraian. Jadi besok kalau kalian uraian, pasti kalian kalau misal disuruh nyari kayak gitu, kalian pertama tulis dulu misal satu. Yang diketahui apa? Tabel apa? Tabel waktu sama CC ya. Jadi kalian pertama bikin T sama CC dulu. Nah di sampingnya kalian langsung bikin NCP yang langsung dicari. Ada banyak banget ya. Itu yang paling. Oke. Untuk hemat waktu mungkin nanti bisa dilihat di situ nanti ini aku tulis kasaran aja. Jadi di atas ini tuh adalah fase absorpsi. Terus yang di tengah ini adalah
eh Gini, aku jelasin dulu. Jadi ini tuh kan kurvanya kan gini kan. Nah, jadi di awal ini IV ya, intravaskuler. Jadi nggak ada absorpsi. Jadi di awal ini adalah fase distribusi. Sorry itu satu jeleknya. Distribusi terus sampai di sini adalah fase eliminasi. Nah, kenapa kita pakainya ini? Nah, kenapa kita pakainya itu empat di awal? Karena empat di awal ini adalah fase-fasenya distribusinya itu kecil dan juga eliminasinya itu masih lambat. Jadi kita pakai empat awal. Nah, kalau misal empat awal ini ternyata kita plotkan kan itu kan, kita plotkan sama CP-nya. Misal ini bla 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 bla. Terus ini lajarnya ketemu. Nah, kita plotkan antara ini distribusi sama CP-nya. Nah, misal ketemu regresinya itu agak jelek, misal R-nya itu 0,8 sekian. Nah, kalian bisa kurangi satu titik. Kalau setahuku maksimal itu pakai minimal itu pakai 3 titik ya. Cuma 3 titik itu dalam catatan harus benar-benar terpaksa. Jadi emang harusnya itu 4 titik kayak gini. Cuma kalau misalnya emang terpaksa banget baru pakai 3 titik. Kalian bisa lihat di ininya jadi regresinya. Nah, semisal itu udah ketemu kan. Kalau semisal udah ketemu nanti kalian dapat persamaan. Persamaannya itu Y sama dengan minus 2 0,21 X plus 2,71. Nah, ini adalah persamaan absorpsi yang mana sama aja bisa aja ditulis Y sama dengan sorry lagi tapi len CP sama dengan len B min beta T. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua data, yaitu nilai B sama nilai beta. Nah, yang mana ketemu B-nya itu adalah 15,1 dan betanya ketemu 0,2107. Nah, di sini kita sudah selesai buat yang nyari distribusinya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Kita nyari fase absorpsinya. Eliminasinya, sorry. Eliminasi ini juga sama, kita pakai 4 data terakhir karena di fase 4 data terakhir ini biasanya 97% obat sudah terdistribusi. Yang mana apabila sudah 97% ini obat sudah bisa dikatakan tidak ada terdistribusi lagi. Jadi tinggal eliminasi doang. Gitu. Nah, ini ada yang foto nggak? Ada yang foto nggak? Mau bagus. Ini tak tidak jadi ini. Ya sebagian 15,1 dengan namanya 0,1. Sorry yang ini aku hapus soalnya aku butuh space buat sampingnya ini. Oke, ralat guys, sorry kalian harus bisa besok murayan. Di awal kalian langsung bikin tabelnya itu kayak gitu langsung ada beberapa kayak gitu. Karena biar ntar enak aja, biar langsung nyari nyari enak konsep.
Sorry, lanjut lagi. Hmm, ya. Excel. Oh alah, oke. Sorry guys, aku ngantuk kayaknya. Di awal tadi bukan distribusi, awal tuh eliminasi dulu, eliminasi dulu. Jadi sorry, jadi oke kembali, sorry sorry kembali. Tapi bener, ininya bener. Ini adalah fase eliminasi. Tadi harusnya apa ya? Tadi kan, nah kita harusnya pakai eliminasi dulu. Nah, jadi pertama kali cari ini, harus ketemu ini, baru kalian plottingkan eliminasi dan terus ketemu ini. Oke. Habis itu kita cari yang fase distribusi. Yang mana kita cari yang pertama itu, setelah itu kita cari CP aksen. Kalau CP aksen nanti ketemu CP aksen. Nah, setelah ketemu CP aksen ketemu CR. Nah, setelah itu ketemu dan CR. Nah, di sini misalnya ketemu X, Y, Z, A. Kalian nyari link CP-nya ini dari persamaan yang ini. Sama yang tadi adalah kalian bisa nyari link CP dari persamaan ini. Bisa kalau terjadi nggak nih yang bagian ini? Nah itu Pak. Nah kalian bisa nyari dari persamaan yang itu. Kalian masukin T-nya, nanti bakalan ketemu link CP. Setelah itu kalian anti-lengkap sehingga ketemu CP aksen. Nah terus yang CR itu, atas yang CR itu coba menjadi. Nah yang itu cepat satu dikurangi D41 itu berasal dari CP dikurangi CP aksen. Ah, CP dikurangi CP aksen 1. Udah ketemu kalian lengkap. Habis itu bisa kalian bikin regresi antara nilai waktu dan penilaian CR. Nah, bakalan ketemu regresinya seperti yang tertera pada slide. Nah, ketemu Y sama dengan minus 1,29 X plus 3,8. Kalian bakal ketemu nilai A sama alpha. Nilai A-nya adalah 44,97. Terus nilai alfa-nya 1,8,89. Nah, di akhir kita bakalan ketemu persamaannya CP sama dengan B dikali E pangkat minus beta kali T plus A dikali E pangkat minus alfa dikali T, yaitu 15,10 E minus 0,2107 E plus 44,97 E minus 1,8089 T. Nah, ketemulah DP-nya. Next kita ke worksheet. Asli.
bawah, 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 bawah ini. Nah, gitu. Oke, sampai sini yang ditanyain dulu kan? Soalnya kalau biasa tadi ya bagian sini salah soal pertama itu eliminasi dulu, dan ketemu B sama beta, habis itu kita proses distribusinya. Tadi yang ditanya enggak? Mau? Oke, mungkin bisa kita next saja. Next soal nomor 5 itu buktikan bahwa profil ini mengikuti dua komponen yang terbuka dengan notari. Nah, kita tahu bahwasannya persamaan notari itu bisa dilihat dari syarat yang mana K 12 plus K 21 harus harus kurang dari ya harus kurang dari 20 K. Nah, ini adalah syarat untuk model notari. Kalau misal ini tercapai, maka ini tercapai 2,6. Oke. Nah, rumusnya sendiri oh, nah, buat rumus-rumusnya itu yang pertama daftar 21 A kali beta plus B kali alfa per A plus B K satu. Benar. Kan biasa K doang adalah alfa kali beta per K 21 terus K 12 alfa plus beta itu K 21 PK. Nah, kalian bisa nyari dari sini. Ini bakalan ketemu seperti yang tertera pada board. Sekian. Nah, berhubung kita materinya banyak, kita langsung aja ya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Ya, ini singkat cerita itu sesuai dengan model notari. Nah, yang selanjutnya itu kita hitung parameter sih. Kalian parameter ada yang dibikin nggak? Nggak ada kan? Sebenarnya parameter itu gampang kok, cuman masukin ke rumus doang. Ada AUC kan B per beta plus A per alfa, terus ada B setengah alfa, ada VP, ada VT, ada VTSS, VTXP. Nah, kalian bisa bikin semuanya sesuai dengan rumusnya. Ya, sesuai dengan rumusnya. Nggak perlu pusing-pusing. Ada yang dibuat nggak dari rumus ini? Soalnya aku nggak bakal nulis semua, ntar soalnya lama. Ada yang dibuat nggak? Oke, kalau susah nggak dibimbing berarti kita langsung ke soal yang selanjutnya nomor 7. Nah, ada salah sih. Nah, kapan proses distribusi awal selesai? Proses distribusi selesai itu adalah ketika 97% dari obat telah terdistribusi. Kita bisa tulis di sini nomor 7. Syarat obat terdistribusi adalah 97% obat sudah terdistribusi. Nah, itu adalah syarat untuk distribusi setelah selesai. Berarti ini adalah selesai. Nah, kenapa harus 97? Sesuai yang bilang di awal tadi, soalnya kalau misal 97 itu sebenarnya kita bisa mau, boleh banget sih kalau misal kita mau tidak gitu ya, kita hitung sampai 99,9%. Cuman itu ngaruhnya dikit doang. Kan kita ingat bahwasanya obat itu terabsorpsi itu memakai orbit 1. Ada yang ingat nggak orbit 1 orbit 0? Jadi orbit 1 itu berarti obat itu termetabolisme sesuai dengan kadar di tubuh.
Nah, kalau order 0 itu obat tereliminasi atau obat termetabolisme itu secara konstan. Nah, kalau kita lihat di grafik, misal order 0, order 1. Nah, kalau order 0 itu berarti gini. Ini adalah CP, ini waktu. Nah, kalau misal order 1, dia tuh ini. Ini CP, ini T. Jadi dia semakin rendah CP-nya, dia itu eliminasinya juga semakin rendah. Makanya dia tuh bagian sini dia tuh pasti lurus terus nggak bakal sampai habis benar habis itu nggak bisa karena mengikuti order 1. Nah itu sesuai dengan kan di pakai kan ada yang namanya T setengah, T setengah eliminasi. Nah T setengah eliminasi kan sesuai dengan definisinya bahwasanya adalah waktu di mana obat itu tereliminasi setengahnya. Begitu saja. Nah ini obat itu pasti tereliminasi setengahnya terus kayak misal obat awalnya itu 100 pasti ntar jadi 50 terus 25 terus 12,5 terus 6,25 terus 3,25 sekian sekian sekian. Nah ini tuh nggak mungkin nol, pasti ntar ada terus 0,0000. Nah ya gitu. Ini sebenarnya cara cepat tuh guys kalau misalnya kalian mau pakai. Kan ada kan rumus guys misal pertanyaannya itu gini, berapa waktu yang dibutuhkan obat untuk tereliminasi semisal dari 100 ke kita asumsikan 30. Nah kalian sebenarnya bisa pakai rumus, cuman kalian bisa pakai cara cepatnya ini. Misal T setengahnya itu 5 jam, berarti kan di sini 5 jam, di sini 5 jam. Nah 30 itu kan ada di tengah-tengahnya sini. Nah, berarti dia itu obatnya pasti tereliminasi antara 5 sampai 10 jam. 5 sampai 10 jam. Gak mungkin dia itu lebih 10 dan gak mungkin dia kurang dari 5. Nah, kita di situ bisa mengeliminasi pilihan jawabannya. Kayak misal ini ada 1 jam, ini 11 jam, terus ini 8 jam, ini 9 jam. Nah, berarti kan tinggal 2 pilihan. Nah, ini lebih bisa digunakan lagi apabila emang ini tuh semuanya itu ini misal nggak 8 jam tapi 12 jam. Nah, nanti jawabannya ini. Itu ini cara cepatnya kayak gitu. Ya, sebuah tips. Ada yang mau atau banyak mau tambah soalnya. Apa posisi dong sih yang cara ini dong? Nah, kita lanjut lagi di soal yang tadi. Nah, 97% obat terabsorpsi, obat terdistribusinya telah selesai, berarti kan rumus syaratnya itu 5 kali T setengah alfa. Nah, ini apabila dia itu terdistribusi 97%. Nah, kalau semisal pertanyaannya itu terdistribusi 95%, berarti konstantannya ini 4,32. Terus apabila terdistribusi 99%, kalau nggak salah dia itu dikali 7. Terus apabila sorry, apabila sudah 9,9%, dia itu dikali 10. Nah, ini apa sih? Ini ada beberapa transfer. Kalau misal di soalnya itu, semisal ditanya itu 95% tersubstitusi atau 95% terdistribusi atau tereliminasi. Kalian bisa kalikan 4,32. Apabila 99 itu 7, 99,9 itu 10. Tapi biasanya yang ditanyakan soal itu ini doang sih dua ini, 97 atau 95. Nah, kalian bisa apalin aja ini. Apabila 97% juga dikali 5, apabila 95% berarti dikali 5,32. Oke, jadi jawabannya itu lanjut. Nah, itu hasilnya ada. Lama waktu untuk eliminasi obat 95%. Kita bisa pakai dua cara. Ini bukan 5 kali, ini salah tulis ya, sorry. Ini salah tulis. Nah, pertama kita pakai cara cepat yang kayak gini. Aku menyarankan kalau semisal besok itu pilihan ganda, kalian bisa pakai cara cepat aja.
Tapi kalau misal kalian besok uraian, aku lebih rekomendasi kalian pakai cara konvensional. Cara konvensional itu pakainya kayak gitu. Nah, dari 95% kan, aku lihat di sini. 95% kan sama aja obatnya sisa 5%. Oh iya, sebelum itu dulu, kalian tahu nggak kenapa ini pakainya cuma BE minus B kali T, nggak ada alfanya. Udah diomongin, udah diajarin Pak Arif belum? Kenapa? Apa? Oh iya, berarti itu tuh artinya distribusinya nggak selesai. Kita bisa lihat di nomor sebelumnya, distribusinya itu kan sampai 1,9 jam. Nah, apabila di atas 1,9 jam, berarti dia itu udah bisa diabaikan. Makanya, bawa lift. Makanya, di sini kita pakainya cuma nggak apa bawah. Nah, di sini kita cuma pakainya ini doang, nggak pakai yang ini, nggak pakai yang distribusi karena udah kelar. Nah, tapi sebenarnya ya guys, kalau misalnya kalian full mau masukin pernyataan persamaannya full, itu nggak apa-apa juga. Soalnya nggak bakal terlalu terpengaruh. Gimana ya bahasanya ya? Karena dia itu bisa diabaikan, makanya dia itu cuma gitu doang. Tapi kalau kalian masukin itu juga nggak salah. Karena apa? Karena paling bedanya cuma sedikit. Misal aku yang pertama pakai persamaan yang cuma D kali D minus D kali D, itu jawabannya bisa 1,97. Nah, yang kedua aku mencari yang full, full persamaan D kali E sama A kali E alpha. Itu pasti ketemunya itu 1,975 gitu loh. Jadi bedanya gitu doang. Makanya kenapa kok bisa diabaikan? Karena memang bedanya dikit. Tapi kalau sudah kalian mau masukin ya nggak apa-apa. Kalau mau full pertamanya itu. Jadi ini nggak bukan benar atau salah, tapi ini tentang efektivitas saja. Kenapa kok diabaikan? Itu sih. Nah, jadi itulah kenapa kalau kita mulai itu terkadang kita harus cek dulu. Misal berapa sisa obat apabila obat apa berapa sisa obat apabila obat telah bermetabolisme selama 8 jam. Nah, kita itu pertama harus melihat dulu fase distribusinya itu kan kelar belum. Itu ya ini intermezzo aja sih. Paham nggak? Aku nggak paham deh. Paham kan? Oke, lanjut. Berarti caranya, oh, aku bahas, sorry. Ini nomor 88. Nomor 8 itu kan gini, CP sama dengan B kali E pangkat minus BT. Nah, kalian bisa langsung kan di sini kita masukin substitusi ke sini. CP per B itu kan sama aja 5%. B kan ini kan CP 0, obat awal. 5% itu kan kadar obat sisa. Obat ke 5/10 itu kan kadar obat sisa dari total. Nah, berarti sama aja, langsung aja 5% sama dengan E pangkat minus BT. Itu. Nah, ketemulah jawabannya 14,21. Itu. Paham nggak? Paham. Oke, lanjut lagi. Nomor 9 ya. 9 aja. Eh, di sini kita nyari kadar efektif ya, durasi ya. Nah, pertama ini kan kita masih intravaskular. Intravaskular itu untuk nyari durasi masih gampang guys, soalnya di awalnya itu 0. Kita cuma nyari di akhirnya. Nah, nyari di akhirnya itu bisa pakai persamaan eliminasi. Ya kayak tadi yang cuma CP sama dengan B dikali E maka minus B dikali T. Nah, di sini kita bisa nyari dengan memasukkan CP-nya, KM-nya ke CP berapa? 2. 2 sama dengan B-nya 15,10 kali E maka minus B-nya 0,217 kali T. Nah,
Di sini kalian nanti bisa ketemu T akhir. Nah, T akhirnya itu adalah 9,59. Terus kalian kurangi dengan T awalnya, which is T awalnya itu 0. Ya, kelar nomor 9. Terakhir nomor 10. Aduh, ini masih kasar. Berapa persen dari dosis jumlah obat tersisa pada waktu 15 jam? Ini sama juga kalian pernah ngecek dulu masih diskusi atau enggak, ngeceknya kan enggak. Berarti kita sama yang akhir aja. Pakai yang C sama B ini kita kalian masukin waktunya 12 jam ke sini. Masukin waktunya nanti bakal ketemu CP. Nah, udah. Terus CP0 itu rumusnya itu A plus B. Kenapa? Karena CP0 kan sama aja kita masukin P-nya 0. Nah, kan kita tahu bahwa persamaannya itu kan B kali E pangkat minus B kali T plus A dikali E pangkat minus A4 kali T. Nah, pangkatnya kan sama aja pangkatnya secara pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu sama aja 1. Apapun yang dipangkatkan 0 kan sama dengan 1. Berarti sama aja nanti CP-nya sama dengan B plus A. Makanya kenapa kalau CP0-nya rumusnya itu A plus B? Karena ambilnya itu akarnya 0, nanti pasti 1 gitu. Oke. Ketemu CP sama CP0 kali 3 dibagi aja persentase gitu. Oke, atau kalau enggak, kalau misal kalian disuruhnya itu pakai dosis, bukan pakai kadar obat, kalian bisa nyari dosisnya dulu. Tapi berhubung dipakainya itu persen, jadi langsung aja orang. Oke, kasus satu selesai ya, ini. Oke, balik lagi jadi mungkin berhubung kita menipis, kita langsung kasus dua yang apa? Nah, yang kasus dua ini gampang karena sudah diketahui persamaannya. Langsung aja ini ke bawah. Nah, nanti kalian bakal ketemu persamaannya ini, kalian bisa plotkan alfanya yang mana, betanya yang mana. Nah, kalian sudah tahu bahwasanya alfa itu pasti lebih tinggi daripada beta. Karena alfa itu adalah distribusi, beta itu eliminasi. Jadi di sini kita bisa ketemu A, B, alfa, sama beta. Nah, terus kalian masukin notari, masukin ke rumus-rumus, kalian bakalan ketemu parameter-parameternya. Lanjut, sorry apa? Bentar. Nomor 3. Sampai tadi kapan diskusi awal selesai itu kalian tinggal kali 5 kali setengah apa dan ketemu terus kadang dalam 1 jam itu kalian cek dulu apakah masih distribusi atau enggak. Nah ternyata kan sudah enggak distribusi, sudah habis. Jadi kalian pakai persamaan yang eliminasi aja, bakalan ketemu CP-nya. Lanjut lagi. Oke, lama waktu eliminasi ini juga sama kayak tadi. Jadi lama waktu distribusi, lama waktu eliminasi, lama waktu absorpsi itu sama. Rumusnya itu 5 kali T setengah bisa pakai setengah alfa, T setengah beta, T setengah absorpsi. Tuh, ini juga sama, KRF juga sih, sama kayak tadi. Ya sama. Terus lanjut. Nah, yang ini adalah KTM. Kata toksik minimum. Kata toksik minimum ini, kalau misal aku begini ya. Kalau misal aku ya itu kayak gitu kan. Oke. Dia sendiri. Nah, KTM itu misal grafik obatnya kayak gini. Ini itu 100. Nah, semisal KTM-nya itu diketahui 75. Berarti ya berkaturan siswanya. Nah, berarti KTM-nya di sini. Yang mana pasti pasien itu mengalami toksisitas ketika tidak awal minum. Nah, kita di sini disuruh nyari berapa lama toksiknya ini di sini. Ini tuh durasinya berapa lama. Nah, kita bisa nyari dengan memasukkan cara coba-coba atau pakai Desmos kalkulator. Kalian pernah dengar Desmos kalkulator enggak? Enggak. Buka yang ini Mozilla Desmos. Pak Arif belum pernah bahas Desmos kalkulator.
Oke, aku kasih nih benchmark kalkulator tuh kayak gini. Kalian pertama buka Google di ini yang di search negara. Kalian ketikkan benchmark kalkulator. Nah, di sini nanti kalian bakalan masuk ke website dan websitenya itu basisnya itu oh, ya. Sorry agak lama caranya. Nah, sambil menunggu, jadi kenapa aku dulu sempat di Desmos kalkulator ini kalian bisa masukin persamaannya tadi. Persamaannya tadi iya berarti kan kita yang ini berarti kalian masukin aja 25 kalian masukin ininya nah ininya aku langsung kopas semoga bisa tapi kayaknya gak bisa ini ya kan aku salah nggak pakai resource power juga soalnya ini terus yang buka saja ya 16 eh ini tidak apa ya ini plusnya jadi grafik kalkulator. Nah, ya sorry guys, kita ke grafik kalkulator. Nah, kalian di sini nanti bakalan error. Aduh, aku udah lama nggak pakai, sorry ya kalau ini kayaknya X sama ini. Masih error. Oh, X, Y ya, Y. Nah, di sini bukan Y tapi X. Nah, harusnya gini benar. Salah juga. Nah, benar. Nah, oke. Nah, jadi di sini kalian bakal ketemu, bakal menemukan sebuah grafik. Nah, di sini kan kita nyari KTF-nya itu 25. 25 itu adalah nilai Y. Kalian cari di nilai Y kan di bagian ini kan. Nilai Y sama dengan 25. 25 itu di sini. Di sini.
Nah, kalian ketemu kan nilai X sama Y, Y-nya 25, X-nya 0,245. Berarti T-nya itu 0,245 jam. Itu disebut kalkulator, guys. Tapi berhubung peraturan nggak boleh pakai, jadi ini nggak benar. Oke, ini dua tips saja kan, misal kalian ada persamaan parkir kan bisa pakai ini. Jadi kalau kalian masukin ke sini samanya, jangan lupa pakainya Y sama X. Nanti kalian Y-nya itu cari yang ini. 25 itu Y-nya. Nah, X-nya itu 0,245 itu nilai T-nya. Itu. Atau enggak kalian pakai cara yang coba-coba. Nah, katakan kenapa aku dulu pas UTS kalau misalnya kalian ingat pernah bilang kalau parkir itu pay to win. Karena pas kita nyoba-nyoba di sini, kayak kalkulator sangat mempengaruhi. Jadi, misal kalian ini kan kita nyari nilai T, ya kan? Kalau nyari nilai T. Eh, nah kalau kalian bisa kalau misal kalkulator kalian itu yang speknya tinggi, kalian bisa lebih cepat dulu. Itu susah kadang-kadang soalnya kan semua. Ya, gitu. Iya. Kalian nanti harus masukin satu-satu soalnya. Semisal kalian di kalkulator masukin 32 kali pasti sekian dan sekian. Nah, kalian coba D-nya itu 0,2. Misal salah. Dan kalau misal salah, kalkulator kalian itu kalau semisal kalkulatornya itu agak low, aspeknya low, kalian harus tulis lagi persamaannya. Nah, itu dia yang membedakan kalau misalnya kalkulator kalian bagus, kalian bisa langsung edit aja DP-nya. Jadi cepat gitu. Iya, makanya parkir itu pay to win. Oke, aku nanya tips. Kalian masih bisa lepas T, kalian awalnya langsung coba 0,2 atau 0,25. Biasanya sekitar itu, tips saja. Nah, kalian habis itu kalian bisa tuain kalau sekitar ketik jadi ketiknya dikurangi, kalau kurang ketiknya ditambah gitu. Itu tipsnya. Oke, masih ada ya? Ini apa? Nah, oh ini, oh oke. Okay. Ini kadar ketika, ini nggak bisa. Berarti kalau kita balik ke tanpa lagi di materi yang pertama ini ada pertanyaan nggak guys? Aman kan? Di satu materi selama ini ya. Sejauh. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Model dua kompartemen. Nah, yang membedakan yang tadi sebenarnya ini cuma ini ada fase absorpsinya. Aku hapus dulu ya. Ini semua. Nah, di situ bisa kita lihat kalau bedanya itu cuma kita tambah nilai C. C kali T pangkat minus KA dikali T. Selebihnya sama. Guys. Jadi dia itu maksudnya kurvanya tinggi fase karena ada tiga fase dari absorpsi, distribusi sampai eliminasi. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ya, ini sama kayak tadi, lebih ribet tadi. Ini juga sama, rumusnya sebenarnya juga sama sih, cuma ada perbedaan. Itu ada fase absorpsi, ada J max sama T max. Gak perlu diapalin. Kita langsung ke kasus saja, kita jaga kayak lagi. Nah,
Harus tulis lagi nih. Jadi ya ini sama kayak tadi kalau misal besok uraian, kalian langsung tulis semua ini di awal. Karena apa? Ya karena biar memudahkan pas kalian nanti nyari. Karena aku pengalaman pas kuis itu aku cuma nulis satu-satu. Jadi di nomor awal aku cuma nulis ini, terus habis itu di nomor selanjutnya aku nulis ini. Nah itu malah makin ribet dan malah aku sendiri yang bingung. Makanya aku menyarankan kalian di awal langsung nulis semua ini. Kalian paham gak nih kayak gini ya? Oke, gini aja. Oh iya. Pertama, kita mencari nilainya eliminasi. Bisa tolong dipencarin di bagian ini. Nah, kalian cari eliminasi, kalian harus mencarinya itu di empat terakhir. Karena empat terakhir balik lagi tadi distribusi dan kelar, absolut dan kelar. Nah, kalian masuk ke bawah, kalian bakalan ketemu nih grafik regresi dan ketemu nilai B sama nilai beta. Nah, dan ketemu lanjut lagi ke atas, kita nyari di fase distribusinya. Nah, distribusi sebenarnya agak tricky guys, karena kan absolut kita pasti 4 atas. Nah, distribusi itu bisa di antara ini 7 ini. Nah, kita gimana caranya buat bisa pakai yang mana tuh, yang mana gimana caranya? Kita cek satu-satu. Coba ke bawah. Nah, kita cek gimana? Nah, nih digedein jangan kecil. Nah, semua. Nah, atas lagi atas juga. Gini. Nah, ini kita. Nah, nah, pertama aku ngecek bagian 4 atas ini 1, 2, 3, 4 data ini. Yang mana dia itu menghasilkan kurva 0,99. Oke, catat. Terus yang ini yang kedua coba pencari. Nah itu aku ngecek yang 4 data ini. Terus ketemulah bahwa R-nya itu 0,99. 0, lebih bagus. Nah, terus yang keempat sama kelima ini juga sama, ya kayak gitu. Tapi kayaknya ini kalau uraian pun kayaknya nggak bakal. Kalau dosanya banyak, kalau banyak. Nah, gitu jadi yang distribusi sebenarnya nggak ribet. Ribet sih bukan agak ribet. Oke. Nah, kalian itu udah ketemu di nilai yang ini. Jadi kita pakai 4 data. Ini yang ini paling bagus kan 0,999. Kita pakai data yang ini, 4 data ini. Coba ke atas. Kita kecil waktu soalnya. Nah, di sini kita pakai yang ini, kita cari pertama itu length CP-nya kan. Sorry, kita masukin persamaan ini. Persamaan ini kita masukin ke nilai T-nya yang di sini. Menjadi topik. Nah, ini kan bisa dilihat 0,301. Nah, 0,301 minus 0,185 dikali X. X-nya itu adalah nilai waktu dari kiri. Nah, nilai waktu dari data ini. Bisa nggak? Kiri. Oh, udah masuk ya? Oh, ini. Dari ini, waktunya 3 ini. Begitu juga yang bawah. Kita antilan kan, ketemu ini. Terus habis itu kita cari cleaning CR. CR aksen. CR aksen ini bisa dicari dengan CP dikurangi CP aksen. Ketemulah nilai CR aksen, kita lakukan dan kita bikin regresi. Ribet ya? Ribet. Bahwa kita bikin regresi antara nah ini adalah regresi antara CR aksen sama waktunya. Ketemulah nilai A sama alfa. Nah, sampai sini belum kelar, kita masukkan nilai absorpsi. Di atas sendiri, kita sama kayak tadi kita nyari CP aksen, pakai persamaan yang ini, kita balik kita nyari CP double aksen pakai persamaan yang distribusi tadi, diambilkan di CR sama di CR, habis itu diregresi dan ketemulah nilai regresi dari absorpsi. Itu banget ya.
Ya ini nanti kalau sudah kalian bingung kalian bisa lihat Excel aku aja. Nah, tapi harusnya kalau misal tipe soal yang ekstra vaskular ini harusnya terkendali bersamaan ya Pak. Harusnya ya harusnya. Nah di sini kita bisa ketemu C sama KA. Terus kita plotkan lah di persamaan ini ketemulah persamaan ini. Oke kita lanjut ke Microsoft Word. Kita yang kasus dulu kasus satu dulu. Kalau ini kasus dua soal. Nah kasus satu. Jadi yang tadi kita ketemu persamaan kan persamaan ini. Terus sama kayak tadi bahwa kita nggak cepet soalnya. Kita persamaan ketemu persamaan notari biasalah masukin angka aja masukin ketemulah angka lainnya bawah lagi. Terus kita cek semua parameter sama juga ini juga masukin ke rumus doang. Buat parameter ini dari ditanyain kan atau ada yang bingung kayak misal BP itu apa BP ya ini BP terus DNS juga BP tambah BP IXP ini kan kali B dua kali B ya gitu aja jadi aman kan aman bawah. Nah ini sama kayak tadi rumus absorpsi selesai distribusi selesai sama eliminasi selesai adalah 97% terabsorpsi tereliminasi sama terdistribusi. Yang mana rumusnya adalah 5 kali dengan apa beta atau absorpsi sama kayak tadi. Ini juga sama 90% itu bisa pakai dua cara 4,32 kali dengan beta atau masukin ke rumus ke persamaan yang eliminasi doang karena 95% ini pasti absorpsi distribusinya dan kelar. Itu 8 berapa jumlah obat yang masih berada di dalam tubuh 20 sel sama pemberian. Nah, ini berarti kita pertama tuh harus ngecek dulu fase atau distribusinya dan kelar atau belum. Tapi biasanya 20 jam itu udah kelar sih. Jadi masukin yang eliminasi aja. Gitu. Ya sebenarnya soal tarik itu gini-gini aja sih guys. Ribet di bagian awalnya. Jadi trikinya Fagin adalah semisal kalian uraian itu di awal persamanya udah salah, kayak salah semua. Kalian kemarin pilihan ganda kan? Kalau kamu dulu kan uraian dan itu ada temen yang gitu tuh dia dari awal nggak salah jadi ya nilainya itu karena di awal tuh ada yang kesalahan dan itu dia triknya nyata uraian. Ya ada plus minus sih uraian sama pilgan gitu. Selanjutnya nomor 9 untuk MIC ini juga sama kita tingkat dari efektivitas minimum kita nyari durasi. Nah, nih bedanya kalau durasi di sini, durasi di sini tuh awalnya itu bukan nol. Misal ini grafik ekstravaskular. Grafik ekstravaskular itu pertama dia naik, terus habis itu dia distribusi, turunnya masih agak ekstrim, habis itu kita tereliminasi nah, ini. Di awal ini adalah fase absorpsi, di atas ini adalah fase distribusi, terus di akhir ini adalah fase eliminasi. Nah, di sana kita akan mencari durasi dari kata efektivitas minimum. Semisal kata efektivitas minimumnya itu ada di ini, misal ini 100, ini 50. Nah, misal KM itu berapa? 10 ya. Nah, misalnya 10 aja berarti. Nah, misalnya 10 berarti kan kita carinya nih di sini. Kita mencari durasi ketika di sini doang. Ya, di sini doang. Efektivitas minimum. Ya. Nah, itu dia kenapa di sini tuh kita ketika nyari P akhir itu gampang. Kalau misalnya P akhir itu kita cuma masukin ke persamaan aja. Persamaannya itu dimasukinnya itu ke yang fase eliminasi doang. Jadi CP sama dengan eliminasi B dikali E masukin ke beta dikali T. Nah, kita langsung masukin di sini CP-nya itu 10 sama dengan bla 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 bla. Nanti kita P akhir.
Nah, ketika di titik awal kita itu masih ada fase absorpsi sama fase distribusi. Jadi kita pakai persamaannya itu full. Persamaannya gimana? A, B, C, oke. A, E pangkat minus alfa dikali T plus B dikali E pangkat minus beta dikali T min C dikali E pangkat minus KA dikali T. Nah, kenapa kita nggak bisa langsung masukin 10 ke sini? Karena ini kan kita diandilenkan kan. Nah, plus sama minus ini nggak bisa diandilenkan, nggak bisa dilen. Kalau kalian dilen, nanti harus sama integral dan lain sebagainya. Maka dari itu, berhubung kita anak farmasi, kita nggak belajar integral dan lain sebagainya. Kita harus pakai cara sebaliknya lagi. Atau nggak pakai decimal calculator. Itu, nah disitulah peran kalkulator bekerja lagi. Balik lagi Pak itu pay to win. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Tuh, balik lagi ke nanti caranya coba-coba itu kita bisa masukin nilai T 0,2. Ya ini tips saja saja di 0,2 kita masukin langsung. Kita ketemu CP. Kalau CP-nya masih kelebihan berarti kita harus kurangi. Kalau misalnya CP-nya udah kurang berarti kita tambah T-nya. Itu. Jadi bisa kan kalau kalian. Ada yang nggak sampai sini? Aman? Beneran aman nih? Atau jangan-jangan pada nggak paham? Oke, bawah masih ada nggak? Tetap ya. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Atas diri. Atas diri. Kenapa tuh freeze? Ya kasus kedua ini lebih gampang soalnya udah diketahui persamaannya. Sama kayak tadi nih. Nah, kasus yang kedua ini sudah diketahui persamaannya. Di sini kita tahu kalau persamaannya itu adalah sekian. Nah, di sini kita tahu bisa dapat kalau asumsi kalau misalnya absorpsi itu pasti paling gede, distribusi itu di tengah-tengah, eliminasi itu paling kecil. Dan di sini kita bisa tahu berarti nilai KA-nya itu adalah yang paling gede, yaitu 0,87 KA-nya. Terus habis itu alfa itu kedua terbesar yaitu 0,25. Terus beta atau eliminasi itu yang paling kecil yaitu 0,064. Nah, di sini kita langsung ketemu terus kita bisa notarikan. Terus kita masukin ke parameter-parameternya dan ketemulah semua parameternya sesuai rumus saja. Oke, berhubung ini cuma parameter doang, bisa kita langsung masukin, bisa kita skip aja ya. Langsung ke nomor 3 berarti ya. Iya, sama kayak tadi sih sebenarnya tadi itu soalnya gitu aja. Kita nyari 97% absorpsi. Berarti kan 5 kali tesnya absorpsi yang mana 4 jam. Terus misal itu yang dicari itu sekaligus distribusi dan kita yang dimasukin itu P setengah apabila yang dicari itu 97% eliminasi berarti yang dimasukin P setengah eliminasi itu biasanya gitu aja. Lanjut lagi nomor 4, berapa lama agar transfusi 97% eliminasi 97% sama sebagai tadi. Ini yang udah tulis tadi. 9% itu berarti konstananya 4,32. Kalau 99% itu 7, berarti kalau 99,9% itu berarti konstananya dikali 10. Sama kayak tadi udah aku tulisin. Oke, lanjut. Nomor 5.
kadar dan jumlah obat yang tersisa 48 jam setelahnya. Nah, 48 jam ini kan tinggal eliminasi doang. Berarti kita pakai persamaan yang eliminasi doang, yaitu 20E pangkat minus 0,04 T. Ini bakalan ketemu 0,93 mg per liter. Nah, ingat jangan pakai contoh bahwasanya ini yang dicari itu kadar dan jumlah obat. Jumlah obat itu berarti kan dosis. Nah, dosis itu rumusnya seperti yang terlihat di situ sih. Itu itu rumus kayaknya di kumpulan rumus itu nggak ada deh. Kayaknya itu rumus buatan aku sendiri. Eh, bukan buatan sih, tapi ini ya. Hasil diskusi dulu sama temanku. Nah, gitu. Bukan buatan aku, sorry. Hasil diskusi sama temanku dulu. Nah, itu. BP sama dengan P, P di beta dikali CP. Nah, ya, ini. Kenapa kita pakainya itu VD beta? VD beta kan sama aja volume volume VD itu apa? Volume distribusi. Bukan, pokoknya VD beta kan eliminasi. Nah, aku pakainya itu VD yang pas eliminasi. Gitu karena apa? Karena mengacu pada materi UTS. Materi UTS itu kan VD-nya itu kan eliminasi. Nah, kita bisa implementasikan rumus satu kompartemen itu ke dua kompartemen dengan memakai VD-nya eliminasi kita kalikan ke CP gitu. Gitu. Ada yang tanya dari sini. Oke. Lanjut, kadar gambar minimum ya. Kadar gambar minimum itu sama aja kadar efektivitas minimum. Kita nyari durasi sama lagi kayak tadi pakai respons kalkulator atau coba-coba. Ya, di sini aku tekankan lagi kalkulator sangat mempengaruhi. Kalkulator itu adalah dewa di mata pemilih juga. Jadi kalau misalnya kalian kalkulatornya bagus, kalian bisa nyari itu dengan cepat. Kayak gitu. Kalian paham kan maksudku kalau aku bilang bisa ngedit persamaan di kalkulator itu tahu paham kan? Gak perlu nulis lagi. Oke, aku gambarin deh. Kalkulator. Ini kalkulator ya, kalkulator. Jadi misal kita ada tulis di kalkulatornya persamanya apa? 65. Oke, pangkat minus 0,25. Nah, misal aku masukin nilainya itu 0,2. Di sini berarti kan dikali 0,2. Terus lanjut kita masuk ke yang selanjutnya itu 20 dikali pangkat minus 0,064 dikali T-nya itu 0,2 dan sekian. Nah, itu nggak cukup. Nah, sebesar di sini kita kan nyarinya itu kan 0,19 jam ya. Bukan sorry. Kita kan menginginkan nilai yang keluar nilai akhirnya itu kan sebesar 5,6. Nah, ternyata kita setelah memasukkan T-nya itu 0,2, ketemunya itu keluarnya itu bukan 5,6 tapi semisal 7,4. Nah, berarti kan itu besar. Kita harus kurangi lagi waktunya. Nah, disinilah peran kalkulator itu bermain. Kalau semisal kalkulatornya itu kalkulator yang agak low end, itu tuh kita harus tulis lagi dari awal. Tulis lagi. Nah, iya. Oh, jangan-jangan kalian belum tahu maksud ya. Maksudnya kayak gitu. Coba kalian coba. Nah, kalau semisal kalian udah ketemu nih 7,4, kalian kan belum pas kan. Nyarinya itu 5,6. Kalian harus masukin lagi ini semua. Nah, kalau misal kalau kalkulatornya itu middle to high end, itu kalian bisa edit langsung di sini, edit 0,3, 0,3. Langsung ketemu bisa langsung ketemu 9,6. Dan misalkan bisa kalian edit lagi langsung 0,1, 0,1 langsung ketemu lagi. Berarti bisa berkali-kali itu bagian itu tidak cepat. Nah, itu yang aku maksud pay to itu di situ. Paham kan? Itu. Nah, jadi aku menyarankan ke kalian semua, tapi tidak mewajibkan ya. Cuma memudahkan aja. Kalau misal memang perekonomian tidak memungkinkan, kalian bisa
bagus soalnya yang di sini tuh penting ini pas kalian coba-coba ini itu ya itu sih. Oke, lanjut. Lain lagi Fit. Udah ya? Oke, kita ke materi terakhir non kompartemen. Nah, ini yang menantang. Kalian yang non kompartemen gimana? Testimoninya, paham nggak? Apa? Paham? Kita paham. Dulu. Itu kan ya. Oke, model non kompartemen next week. Aku lagi nggak tahu kau ini. Nah, non kompartemen ini adalah model yang redup banget sebenarnya ya. Nah, model ini tuh kalau mau jujur sebenarnya ini tuh bukan namanya S1 sebenarnya ya. Cuman ya dosennya gabut jadi sekali dipelajari. Gitu. Lanjut karena intinya tuh manusia itu multi kompartemen kan gitu. Nah, rumus-rumusnya sesuai dengan yang tertera pada PPT kalian semua bahwasanya persamanya itu sebenarnya simple. Si manusia itu sama dengan alpha lambda z kali b. Cuman yang bikin ribet ini ketika kalian nyari AOMC, AOC gitunya. Karena apa? Karena untuk metode non kompartemen ini cuman bisa pakai metode trapezoid dan cara cepatnya. Nah, dulu aku pas UAS itu kan respon ya. Pas UAS itu kan uraian. Nah, jujur aku nggak kelar guys, bagian AOMC-nya nggak kelar. Tadi yang di WACD. Soalnya yang AOMC ini emang nyarinya agak lama. Bukan agak sih, emang lama. Oke, ini nggak perlu dihafalin, nanti pasti ada kertasnya. Di sini kita bisa melihat kalau lambda itu sama jantungnya, terus habis itu air tersebut biasa pakai tadi. Dan sih apa yang pakai ya? Nah, iya nggak ada. Oke, lanjut ke di next. Oke, kita langsung ke Excel lagi. Kalian dari ini kan harusnya berubah. Ada yang ditanya nggak dari itu? Aman. Apa? Cara cepat, aduh. Oke. Kalau cara cepat ya, atas speed, atas. Kemarin ini mungkin bukan cara cepat, aku bisa nyari tips, aku kasih tips saja. Kalian ntar bisa di soal itu suruh nyari soalnya itu ada huruf AUMC, AUC. Nah, yang lama kayak bisa cari AUMC, AUC itu kalian carinya belakangan aja. Kalian oh, oke. Kalau dulu Urayan tuh gitu, ini aku nggak tahu ya bisa Urayan atau Pilkan. Kalau Urayan bisa gitu kalau Urayan. Oke, aku berarti di sini langsung aja ya mungkin ya. Jadi di sini kita kan suruh nyari, kita dapat dua data bolus, intravena bolus sama data oral. Nah, pertama kita nyari persamaan, kita nyari di data yang intravena bolus dulu ya. Nah, yang intravena bolus ini nanti ketemu regresi yang dan ketemuan persamaannya ini A, ya pasti sama kayak yang kalian kerjain ini. Lanjut ke bawah ke bawah. Nah, di sini adalah trapezoidnya dimulai. Di sini jujur gak ada cara cepat guys. Kalau misal kurangin kalian harus nyari satu-satu. Iya, kalian harus nyari satu-satu dan juga di rekom waktu itu nyari satu-satu semuanya. Kalian tahu nggak perbedaan perbedaan trapezoidnya AUD sama AUMC?
Kayak gimana? Jadi, berarti aku bisa aja. Soalnya dulu tuh ada yang miskonsepsi juga rumus AUC itu ini. Kalau AUC kan gini kan. Aku misalnya aja AUC antara data 1 sampai 5. Berarti kita pakainya itu CP1 plus CP5 per 2 dikali P5 BP1. Nah, namanya. Nah, terus kalau AUMC itu bedanya di sini CP1-nya harus dikalikin dulu T1. Ini juga CP5 dikali T5. Nah, ini yang bikin lama, harus kaliin satu-satu. Aku kasih tips lagi, kalau misalnya kalian ketemu teman-teman kayak gini, kayak nanti sih kalian pas awal itu langsung nulis CP, kalian tulis di sini tulis CP, nah terus di sampingnya langsung kalian tulis CP dikali T, nanti kalian langsung ketemu di sini, jadi nanti di sini bisa langsung masukin itu, ini saja tips. Oke, singkat cerita, ketemu algoritma sama AUMC. Oh ya, rumus AUC yang terakhir itu AOC bisa 20 to infinite itu agak beda ya. Yang rumus yang infinite itu berarti CP CPA terakhir CP akhir per lambda z. Kalau misalnya yang AUMC gimana rumus AUMC-nya gimana lupa ya? CP kali T apa? Gimana bawahnya? Per lambda z tambah. Oke, oke, makasih ya. Jadi gini rumusnya. Ya, pasti kalian paham sih. Dan selanjutnya kita masukin lagi juga ke rumus-rumus yang mana rumusnya nggak perlu dihafal sama kayak tadi. Nah, itu yang bikin ribet sebenarnya pas nyari AUG sama AUMC. Itu kita next ke oral, yang oral juga sama sih bawah-bawah. Yang oral juga sama kayak tadi, sama kayak tadi sih. Ya, sama. Di sini kalian ada yang ditanya nggak yang oral atau yang tadi atau apapun deh, ya. Sudah deh. Itu soal apa? Soal Gus. A drug with a dose of 26 to 25 blah, 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 blah. Di Alcin. Oh, mau sampai T. Uh, atau tulisin dulu ya. Jadi tadi ada yang tanya soal kuis kemarin. Di soal kuis itu ada tabel P sama DP. Ya ini. Nah, pertanyaannya itu AUC apa AUMC tadi? AUC 0 to T. Gini ya. T-nya ada bukan tuh?
Eh, kalau menurutku ya, kalian kemarin gimana? Kalian kerjanya gimana ini? Sampai infinite, gambarnya gak ada. Nol sampai infinite ada jawabannya nggak? Ada nggak jawabannya? Kalau menurutku, berhubung ini tuh kita nggak ada tahu ya sampai ke berapa, kayaknya sih sampai infinite deh. Oh gitu. Kalau menurutku ini infinite sih, soalnya beneran no clue, gak ada clue kayaknya ini. Itu, I don't know, but aku kalau susah jadi kalian, aku juga jawab sampai infinite. Gimana kuisnya? Kuisnya keluar mulai nggak? Gampang nggak? Eh, oke. Sepertinya gara-gara bahas nilai kuis jadi ini ya, jatuh ya. Kuisnya modelnya dia berapa? Berarti besok kalian lihat kan? Kenapa demikian? Karena dulu aku kan puasnya kan perayaan, kuisnya lain. Oh ada. Oke. Nanti kalian oke. Kita minta satu ya, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Sampai sini kita bahas soal. Sampai sini ada yang nggak? Aman? Aman? Oke, kita ke kantor itu. Oke, kalau oke. Next. Iya. Tenang, ini nggak kayak UTS kemarin. Kalau UTS kemarin kan individu, ini kita ngelakuin kelompok. Ini berarti ya, kita next. Nah, jadi aku bakalan bagi ke 4 kelompok. Di kelompok yang ini, 4 di depan kelompok aku. Kelompok yang kanan suka. Sampai balasnya mana tadi? Ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti balasnya satu, 4 ke. Berarti sini ya. Ini 4 ke depan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini banyak. Oh, nggak apa nih. Ini 4 ke depan, ini ke belakang ya. Itu berarti kelompok Kak ini ke depan kelompok aku. Ini ke depan kelompok suka. Ini ke belakang kelompok ya. Terus ini belakang banget. Itu enggak harganya enggak kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 baris itu aman kan? Kelompoknya udah paham. Uh, Begini. Jadi ini sistemnya ini cepat-cepat aja. Jadi misal aku udah menang pilih soal ini gitu. Nah, kalian bisa langsung kerjain. Kalau misalnya tahu gambarnya, kalian bisa raise ya aja, raise ya. Raise itu sama ngomong kelompoknya, misal kelompok suka berarti suka, nah gitu. Kalau kelompok aku ya aku nah gitu. Bedanya di mana sih sebenarnya? Gimana banget? Jadi siapin mental dan siapin kerjasamanya karena ini berhadiah. Hah? Ya nggak lunas juga dong, aku nggak lunas. Harusnya dari DKP dari gimana DKP? Kenapa? Oh, kalau lah aku. Jangan dong, karena aku besok pakai dia nggak bisa. Oke,
Jadi itu guys kelompoknya 4 baris ya. Kecuali belakang itu berarti dari 4 baris nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 setengah. Soalnya itu setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu. Oke, kita mulai ya. Semangat. Satu apa? Bentar. Nah ini soalnya nomor 1. Yuk kita yuk teori. Oke. Nih, yang bisa langsung naik aja. Langsung. Jawab aja. Oke, yang B adanya proses saturasi proses adanya proses saturasi proses satu. Oke, oke kita log ya B. Bisa lihat next. Oke. Kalau dari BKP bisa tulisin aja dong nilai-nilainya. Berarti untuk sementara nilainya 1 untuk aku kan. Oke. Benar. Yang lain jangan mau kalah tuh. Kelompok aku kelompok aku. Oke, kita next ya. Soal nomor 2 atau 2 di oke. Yuk. Jawabannya apa? Nah, kenapa tadi bilang teori itu karena banyak teorinya kan? Ayo berarti jangan lupa gayanya. Gayanya yang keras. Apa jawabannya? Absorpsi, oke. Kita log ya absorpsi yakin? Yakin? Oke, kita log absorpsi ya. Keren. Jawabannya semua benar ya. Karena apa? Karena saturasi itu kan bisa di mana aja. Walaupun memang umumnya itu ada di dalam absorpsi. Nah, saturasi itu muncul ketika mekanisme penerapan mencapai kapasitas maksimalnya. Saturasi itu sama aja kayak ini, sama aja kayak cemburu kita cemburu. Gitu. Oke, jadi untuk kelompok banget itu belum dapat nilai ya. Sorry. Kita lanjut lagi. Yuk. Oke. Metabolisme yakin? Yakin? Kalau yakin bilang bisa yakin. Kalau nggak yakin, aku lempar ke kelompok lain. 1, yakin? 2, 3. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Oke, kita lihat ya metabolisme. Dan jawabannya adalah jawabannya absorpsi ya. Berarti untuk kelompok apa nih? Suka ya?
Kelompok suka, belum dapat suka ya, mohon maaf. Nah, ini kan di sesio itu kan ada kan pengobatan campur, nah, yaitu peroral guys. Nah, karena dia peroral, jadi dia itu mengalami saturasinya itu di fase absorpsi. Nah, saturasinya itu terjadi ketika mekanisme penyerapan isoglin dari kapasitas maksimalnya. Sehingga peningkatan dosisnya tidak lagi menghasilkan peningkatan yang linear dalam konsentrasi dalam tubuh gitu. Oke, kita next lagi nomor 4. Periode tentang bisa mengalami perubahan profil makhluk akhir karena mulai saturasi pada fase. Bedanya apa ya? Oke, apa kan? Distribusi. Oke, yakin? Yakin? Oke, kita lihat ya. Kelompok suka jawab distribusi dan jawabannya adalah oke, ada apa dia kelompok sukanya mungkin harus jalan lagi. Jadi namanya itu biotransformasi ya, teman-teman. Pengen bergabung itu seperti banyak hal-hal yaitu mengalami proses biotransformasi dengan metabolisme. Dan saturasi pada proses biotransformasi ini dapat terjadi ketika energi yang terlibat dalam metabolisme tercapai kapasitas maksimalnya. Jika kapasitas minimal dan tercapai maka metabolisme tidak lagi menghasilkan tekanan yang linear itu. Sorry ya kalau sudah dia belum sudah balik. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nomor 5, ciri-ciri transportasi kecuali bohong berarti sambil kanan ya, biar aku bisa lihat juga. Ini pada tertibnya. Tolong nih. Apa nih? Aku oke, tolong aku. Ini adalah jawabannya B, lalu bermuatan kembali sebagai dari vaksinasi. Yakin? Kalau nggak tahu, bikin apa loh? Oke, yakin tahu ya. Dan jawabannya adalah B. Oke, sebenarnya kalau aku sangat ini keren. Ya, kalau yang lain gimana dia bisa misul? Selanjutnya untuk nomor 6. Pilih satu penyebab saturasi fase eliminasi. Nah, jadi pas fase eliminasi itu penyebabnya apa? Coba kalian sebutin satu dulu. Apa oke? Gimana? Apa? Induksi dan indiksi yakin? Oke, kita lihat ya. Untuk nomor 6 adalah C dari kelompok banget. Oke, jawabannya adalah oke, jadi jawabannya adalah masih indiksi ekstrim. Nah, jadi di sini kalau saturasi pada eliminasi ini dapat terjadi karena adanya induksi atau peningkatan aktivitas atau inhibisi dari aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Nah, ketika enzim mencapai kapasitas maksimalnya, itu dosis tambahan obat tidak dapat dieliminasi lagi. Untuk lebih jelas lagi bisa dibaca di sini. Next, soal nomor berapa nih? Nomor 7. Nah, ini belum hitungan, kok kan ada hitungan apa kan? Nah, ini namanya apa? Ini masih teori sebenarnya. Orde-orde yang ada itu jelas ini. Sambil katakan aja. Uh, kayaknya kita sedikit iya. Jadi begitu. Karena
Cuma kurang saja. Oke, gimana kalau dia? Ah, oke, menurut kan dari ini mau bikin satu. Kita log ya, yakin? Iya, yang A, orbital. Orbital. Sorry, yang A, oke, kita log ya, yakin? Oke, yang A dan jawabannya adalah ini itu yang udah tadi ya. Nomor yang itu yaitu jadi turunnya itu konstan. Jadi sama terus dari 4, 8, 12, 12, 20. Nah, terus kalau misalnya yang terus satu ya itu turunannya itu sepadan pada konsentrasi ubah jadi grafiknya itu hmm, kayak tadi gambar. Next, soal nomor berapa nih? Berapa? Apa yang dimaksud dengan MRT? Main experience. Oke, kelompok banget jawabannya. Jawabannya A, rata-rata 3 level dalam tubuh individu, yakin? Oke, kita lihat ya nomor 8 A oleh kelompok bapak saja jawabannya adalah sebenarnya kelompok bapak mulainya dari kelompok aku ya. Gimana kelompok aku? Atau kelompok suka gimana nih anak DKP ini? Ya kami kan tahu semua dong, waduh. Oke, lanjut. Next kita soal selanjutnya. Nomor 9. Berikut merupakan kekurangan penggunaan kompartemen model kecuali model kompartemen yang sudah dikembali. Penggunaan model kompartemen kecuali bla bla bla. Oke, oke. Perhitungan parameter ini gampang sih. Ya ini jawabannya benar sih. Ini sebenarnya gampang banget. Soalnya itu udah jelas banget aturan. Oke, itu kalau suka kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Oke, hitungan. Semangat. Hitungnya ya guys, itu. Hmm. Aku maksudnya. Oke, gimana? Aku dengar dia dulu. Gimana dia? 0,12 yakin? Oke, kita lihat ya 0,12. Ini biar aku dengar aku tak sini aja deh. Dan jawabannya adalah C. Mungkin agak nggak jelas ya, aku juga dikit deh. Jadi, eh, ini kan soalnya itu sebenarnya kan nyari soalnya itu kan ekstravaskular ya. Ekstravaskular. Nah, ekstravaskular itu kalau di rumus yang tadi sebenarnya AUC-nya itu rumusnya itu kan pakai alfa beta sekian. Nah, berhubung soalnya itu kan diketahui, kita pakai cara konvensional guys yang sebelumnya pakai rumus ini CP per K. Nah, CP per K ini dari kan sudah diketahui CP 24. Nah, makanya diketahui. Nah, kita bagi ini rumusnya. Kenapa nggak pakai F? Karena setahu aku AUC itu nggak pakai bioavailabilitas, jadi cuma gini doang. Ada yang nanya nggak? Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Aku tak di belakang aja biar dengar. Oke, kenapa banget? Ini kayaknya dari hitung ya. Oh, C, 3,36. Oke, yakin? Oke, kita lihat ya. Dan jawabannya adalah ini AUMC ya. Jadi AUMC ini rumusnya hampir sama kayak AUC, cuman kalian buat gratis. Ini juga sama kayak tadi.
eh, apa itu namanya, gini, ada satu hal penting yang harus ditanamkan ketika mengerjakan soal hitungan. Eh, kita hasil akhirnya harus tahu satuannya. Nah, kalau sebenarnya hasil akhirnya kita nggak tahu satuannya pengen apa, misal pengen miligram jam kuadrat per liter, nah kita bisa otak atik caranya dengan cara lihat satuannya. Jadi kita benar-benar mainin satuan doang sebenarnya. Kita bisa mendapatkan suatu rumus tanpa tahu rumus itu dari memainkan satuannya ini. Jadi sebenarnya cuma mainin satuan doang, guys. Dari sini kan kita tahu ada kilogram, miligram, terus miligram liter dan ini. Nah, kita bisa dengan semua informasi ini kita bisa susun suatu rumus supaya mendapat hasil akhir sesuai dengan satuan yang kita inginkan. Gitu sebenarnya main satuan aja sih. Oke, ada yang tanya nggak? Apa? Hah? Oh, kita yakin. Ya, yakin. Gimana, ada yang perlu dikritik atau saran? Hmm? Wah, oke, jadi kan kita kan nggak tahu ulang grafiknya kan gimana. Gini, sebenarnya rumus AUD sama AUMC dari yang kompartemen itu kan harus pakai Lambda-Z dan sebagainya. Nah, itu tadi rumus rumus hasil otak-atik satuan. Nah, sebenarnya rumus itu bisa didapat ketika tergantung soalnya juga. Nah, balik lagi ke komunikasi, rumus itu bisa didapat ketika kita ambil satuannya. Itu yang ditanya apa? Gimana kan? Ada yang mau ditanya? Sorry. Lambda Z itu adalah mana? Ini kan sini kan gambarnya Ahmad. Oh, kalau menurutku, kalau menurutku ya, berdalam detik mana? Nah, ini kalau menurutku ya, Bangladesh itu agak lain daripada fase eliminasi. Jadi Bangladesh itu sebenarnya agak beda dari K eliminasi itu agak beda. Kalau menurutku gitu. Makanya kenapa aku nggak pakai rumus itu? Karena benar-benar kita tuh di sini nggak tahu ini persamaan satuannya nggak tahu, terus lambda-nya nggak tahu karena kenapa kecepatan eliminasi itu kalau menurutku ya nggak tahu kalau ini nabok itu tuh jadi beda dari lambda-z. Ini tuh dia maksudnya ke K itu gimana? Itu kalau menurutku sih, tapi balik lagi kan sesuai disclaimer itu yang di awal tadi kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau menurutku kayak gini, caranya kayak gini, mengacu dari apa? Itu dari AUC yang di awal tadi. Yang AUC di awal tadi kan karena nggak kuadrat itu. Nah, aku juga tahu rumus ini dari mana. Aku tahu rumus ini itu juga ya. Hasil dari internet ada yang mengatakan gitu juga, jadi aku makin yakin gitu kalau rumus ini. Oke, kita lanjut ya guys. Soalnya waktu soal 12 semangat apa? Answernya lucu. Oke, jawabannya C 50,12. Dan jawabannya adalah, kok nggak bisa? Sorry. Oke. Oke. Ini kan juga kita nanti sih guys, kan tadi kan kita udah nyari LC 0 sampai 24. Kita tinggal nyari nilai LC 24 sampai infinite. Gitu. Dan tahu itu akan LC 0 sampai 24. Jadi ini lanjutan nomor yang sebelumnya tadi. Oke, lanjut. Next kita bekerja dengan waktu. Ini juga uh, gimana?
Kamu mau jawab? Kamu katakan tapi gak ngomong belok gimana? Ya kan ini dulu ya. Ya ya oke oke. Ini pasti aja. Apa jawabannya sekarang? Oke jawabannya kita lihat ya. Satu dua tiga. Nanti kalau mau mau jawab jangan lupa ya ada kami sama sama ngomong filmnya. Soalnya kalau cuma salah satu doang ada itu. Oke kita lanjut lagi soal nomor 14. MRT gampang kok. MRT. Ayo apa? Oke, ya kita lihat ya jawabannya oke. Oke, kalau untuk prinsipnya jangan lupa belnya agak keras ya. Tolong nih, tolong nih. Kalau 15 yuk. Pas, pas. Langsung jawab ya, B, B, oke. Kamu kurang keras ngomongnya, mereka nggak dengar. Aku soalnya di sini aku dengar, tapi kamu agak keras ya, apa B? Oke, kita langsung kelompok banget. Next, jangan lupa ya, beda yang keras, tolong nih, nomor 16. Beda yang keras, bel dulu. Kalau nggak bel langsung jawab ya, jangan. Oke, kenapa? Gimana aku? Enggak, gini kalau udah jawab. Soalnya kalau semisal ini salah antara nomor yang lain kan sama jaga eliminasi. Jadi jawabnya sekarang. Ya udah, ini kamu deh. Jadi, kalau begitu kan semua pasti jawab. Ya udah gini. eh, ya, kita kembali ke aturan awal ya. Aturan awal kita jawab B. Jawabannya adalah B. Oke, jawabannya B ya. Juga dalam pembahasan sama dengan pembahasan kita. Next, kita dengan waktu ya. Oke, alhamdulillah gimana? Ya keras belnya, jangan lupa. Yang keras, ya Pak. B. Kecepatan iritasi pasien lebih besar. Oke, yakin? B. B apa D? B apa gak dulu? Yang mana? B apa D? Satu, dua, tiga. Oh, gadu. Oke. Kita pilih gadu. Oke. Oke, aku jelasin dikit mungkin ya. Kenapa yang bisa mati salah? Karena yang bisa mati ini kan dia kan waktu paruh eliminasi kan lebih besar. Terus yang ini kecepatan eliminasinya lebih besar. Dan kenapa dia salah?
Kalau semisal waktu paruh eliminasi itu lebih besar, sama kecepatan eliminasi itu lebih besar, pasti nanti di hasil akhirnya ini segaris. Nah, padahal ini kan dia kan hasil akhirnya kan nggak sama. Berarti dia itu ada gangguan di eliminasi otaknya, entah itu gangguan EPA, gangguan ginjal. Nah, ini dia kenapa kok eliminasinya nggak bisa maksimal sampai bawah. Yang menyebabkan toksisitas pada otak. Oke, berhubung waktu kita next lagi. Oke, ini apa Pak? Ya, Max. Gimana aku? Masih jawab ya? A. Oke. Guys, nanti oke kita lempar yuk gimana yang lain? Ini pakai kalkulator seperti ini. Oh. Ini gimana bapaknya? Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah oke. Jadi aku tadi udah bilang ya, ini kan dia intravena. Intravena itu kan CPVAX-nya itu pas di awal, pas baru disuntik V-nya 0. Jadi kita masukin V-nya 0 sama aja kan A plus B, kasus gitu. Maaf ya, nanti kamu gak sih gak jadi salah. Oke, next. 2 jam nih. Mas, yang kelas siapa ya? 10,92. Ya. Sorry, ini cepet banget tapi suaranya kecil. Sorry. 10,92 kita tahu kan? Oke. Kayaknya kamu banget ini lagi on fire ini. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 21. Jangan lupa bel. Yang keras belnya. Apa suka yang keras dong? Apa kamu suka siapa? C. Oke, C kita tahu ya. Jawabannya adalah C. So ini nggak ada tulis ini, jadi ada tulis manual. Ini gampang sih, tinggal masuk ke rumus saja. Dari sini kita ketemu A, B, atau B. Oke, lanjut soal nomor 22. Ini yang paruh. Ini aku kasih clue jawabannya juga karena emang soalnya kayak gitu. Mungkin B. Dulu ya guys, sorry. B. B. Oke. Ya, aku coba. Gini, nanti kan soalnya kan ada alfa sama eliminasi, padahal alfa itu distribusi. Jadi ada aku jawab dua gitu. Oke, tiga soal lagi guys. Nih, lanjut. Nah, ini mana biar ini agak tricky dikerjain. Oh ya, ini sebenarnya berapa lama? Ini sebenarnya gak ada jawabannya. Mungkin aku skip aja ya, langsung ini gak ada jawabannya. Aku langsung jelasin aja. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, aman. Sorry, ini aku sedikit ya. Kenapa jawabannya ini? Pertama, sesuai yang aku bilang tadi, di parking itu sebenarnya kuncinya itu kita mainin satuan. Kita di sini melihat satuannya itu kita dapat mikrogram per mili, sama mikrogram per mili semua. Famous ini bukannya gini, cara aku gimana sih guys? Oh, oke, sorry. Ini maksudnya famous itu mikrogram per mili per jam. Nah, di sini kan kita nyari selama waktu yang diperlukan untuk menurunkan kadar. Nah, untuk mencari hal itu, kita harus ketemu ini dulu nilai dari K.
Nah, nilai eliminasi ini per jam ini kan bisa kita cari dengan membagi antara V per KM. Karena apa? Karena satuannya kita coret di sini, satuan coret kita ketemu 5 per jam. Nah, satuan 5 per jam ini sama aja kan eliminasi. Balik lagi, pakai itu kuncinya tuh satuan. Nah, kita ketemukan, kita masukkan ke rumus ini. Rumus CP eliminasi biasa. Kita bisa pakai CP 0 10, CP nya 10 sama CP 15 dan ketemu 0,0 jam. Gitu. Ini kayaknya enggak aman. Oke, lanjut soal kedua terakhir. Ya, kata-kata. Pilih dan oke, kalau dan 2,7 jawabannya adalah oke. Next soal terakhir. Walaupun yang menang pasti dan oke. Ini agak AUMC sih, AUMC itu harus dikali dulu. Oke, suka gimana suka? Suka siapa? 7,2. 7,2. 10,3. Oke, jawabannya adalah selesai. Oke, selamat buat kelompok banget. Oke, aku kebanyakan MC dulu. Ganti penyerang. Gimana MC?